Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kali saya pakai 2 PC. Prediksi saya ada demo jadi perlu 2 PC. Oke. Bukan. Ada yang mau ditanyain lagi silakan, teman-teman. Ini Pak terkait produk Produk bisa apa? ini kan yang tugas 5. Ah, Tentukan satu buah produk ya. ya, Bukan produk bisa nggak? Misalkan kayak kelas gitu Pak. bisa, bisa. Bisa. Oke Pak, makasih. Bisa produknya bisa barang atau jasa lah gitu ya. Bisa ya. Bisa, Oke bisa, bisa. Pak. Anda mau bikin pelatihan apa? Pelatihan programmer? Bukan sih Pak, ini terkait apa? Trading. Trading. Trading apa? Saham atau Saham Pak. forex? Oh, Saham-saham. saham forex. Saham. Oh, Ya Pak. udah berapa lama mainan saham? Dari 2019 akhir Pak. 2019 akhir. Ya, Udah rugi berapa banyak? rugi ya, total rugi banyak Pak. Tapi sekarang lagi recovery. Recovery. Yoi. Lagi penutupan. Portofolionya udah ditarik-tarikin belum? Belum Pak. Wah, Emang sengaja buat ini dulu apa? Enggak, biasanya bulanan sih Pak nariknya. enggak. Kalau mau lebaran gini, seminggu sebelum lebaran kamu tarikin. Kamu harus pegang cash. Karena mendekati lebaran biasanya harga saham turun. Pada take profit kan? Iya, take profit. Enggak, mereka pada hold cash dia. Karena emang mau lebaran kan. Hold cash, makanya saham turun. Kayak sekarang tuh Antam turun tuh. Mereka pada hold cash. Cuma kalau lihat di broker summary-nya, foreign-nya terus ngebeli gitu ya. Cuma pasti trennya pasti turun tuh. Ntar. Tapi nanti after lebaran dia akan up lagi gitu. Ya Pak. Sell on May Pak. Siklusnya gitu teman-teman. Jadi kalau Anda mainan saham, bukan mainan saham, trading saham. Kalau mainan saham ntar ya rugi terus ntar. Cuma main-main. Ada lagi teman-teman yang lain? Teman-teman ya, kalau Anda jago program gitu atau apa gitu ya, nanti dicombine sama ilmu di sini gitu ya, sama nanti kamu taking kelas aja yang di luar untuk digital marketing 1-2 kelas gitu ya. Anda udah bisa usaha sendiri sebenarnya. Ilmu-ilmu yang saya keluarin di sini sebenarnya saya dapetin ilmu ini dari taking course di luar. Jadi kayak optimasi Instagram itu saya taking course di luar. Gitu ya. Kemudian kayak SEO di Benefit itu ilmu-ilmu taking course di luar. Lebih short ya sebenarnya ada bukunya gitu. Bukunya dari luar tentang digital marketing atau kalau di sini kan kuliahnya apa? Pemasaran digital ya. Nama kuliahnya berubah-ubah, cuma intinya sama gitu. Itu ada bukunya di luar, cuma memang nggak bahas secara detail. Gitu. Kalau Anda mau bahas secara detail, langsung ke aplikasinya, implementasinya di lapangan, gitu ya. Itu biasanya taking course. Saya taking course gitu di luar, ambil course ini gitu ya. Beberapa course saya ambil gitu ya. Tujuannya buat belajar aja. Tapi memang ilmu ini terus berkembang teman-teman ya. Kalau yang saya ajarin hari ini mungkin tahun depan udah berubah lagi metodenya. Makanya saya pernah survive di tahun 2008 gitu ya. Saya bandingin dengan hari ini metodenya udah berbeda. Cuma memang intinya sama, garis besarnya sama. Cuma cara kita mengimplementasikannya aja yang berbeda gitu. Dan banyak yang sukses dari model-model kayak gini. Dia jual barang atau jasa gitu. Atau kayak tadi jasa pelatihan gitu ya. Di luar lumayan banyak orang yang nyari. Karena yang main digital marketing ini nggak semuanya orang IT.
Ada banyak dari mereka yang belajarnya otodidak, gitu ya. Ngelihat learning by doing. Jadi ini belajar dari forum, kemudian dia pelajarin gitu ya. Karena memang tiap hari dia berkecimpung dengan itu, ilmunya berkembang. Ilmunya berkembang, dia belajar dari pengalaman gitu ya. Nah, itu dia akan naik terus tingkatannya. Makanya kalau kita belajar digital marketing itu tanpa kita melakukan, itu susah ngebayanginnya gitu. Makanya saya ajakin Anda, ayo bikin akun gitu ya. Kemudian Anda follow-memfollow, kemudian nanti saya ajarin gimana caranya posting gitu ya, gimana masuk ke top search gitu ya. Saya udah beberapa kali masuk ke top search. Dan itu kalau kita masuk ke top search, itu bisa dapat follower yang banyak. Dan sekarang udah mulai ke TikTok juga. Dan itu menghasilkan. Kayak kemarin kan saya share di grup Telegram gitu ya. Anda create email hari ini tuh nanti bisa jadi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, email yang Anda create hari ini ada nilainya, teman-teman. Ada value-nya. Karena apa? Karena orang yang berkecimpung di dunia ini dia terus ada di seputaran ini gitu ya. Karena kalau misalkan kayak email tuh, kenapa sih orang nyari akun Gmail yang umurnya 5 tahun gitu ya, yang umurnya 10 tahun. Nah itu kemungkinan di-ban sama Google itu lebih sedikit ketimbang akun Gmail yang baru Anda buat kemarin gitu ya. Kayak kemarin teman-teman banyak yang, "Pak, saya kena ban." Ya iya memang kayak gitu resikonya kalau kita buat akun Gmail yang baru, kemudian kita optimasi, kita pakai gitu ya, kita pakai buat banyak akun gitu ya, kemudian kita create di Instagram misalkan. Nah itu trust-nya beda ketimbang Anda punya akun Gmail umurnya udah 5 tahun ke atas, kemudian Anda pakai buat bikin Instagram, bikin TikTok dan segala macam, itu beda trust-nya di sisi Google-nya gitu ya. Kemungkinan Anda diindeks sebagai spam itu semakin kecil. Makanya mereka berani bayar tinggi gitu ya. Ada teman saya kerjanya tiap hari bikin email. Ya, jadi tiap hari dia bikin email. Target dia per hari itu 1 email minimal. Jadi tiap hari itu dia borong kartu gitu, beli kartu, dia aktivasi, bikin email satu, satu. Sampai sekarang dia punya punya perusahaan sendiri gitu, bergerak di bidang digital marketing. Yang create emailnya adalah anak buahnya. Nah dari situ dia bikin banyak. Karena contohnya gimana sih? Kalau Anda sebenarnya gini kayak Anda main di marketplace gitu ya. Anda main di marketplace kayak Tokopedia atau kayak Lazada gitu ya, atau Shopee gitu. Gimana caranya Anda bisa ngejual, misalkan ada produk katakanlah kayak kurma lah katakanlah ya. Kurma ini harganya adalah 99.000, 100.000 lah, 100.000. Gimana caranya kita bisa ngejual kurma ini dengan harga 150? Gampang gitu teman-teman ya. Caranya adalah bikin akun yang banyak di Shopee, di Tokopedia, di Lazada gitu. Jual kurma tersebut. Jadi tiap akunnya itu jual kurma di atas 150.000, ada yang 200, ada yang 2,5 gitu ya. Ada yang 300.000, ada yang 500.000. Ada satu akun yang memang akun utama Anda jualannya 150.000. Pasti laku nanti akun kurma Anda yang 150.000. Karena apa? Karena habitnya customer, habitnya orang gitu ya. Anda mungkin salah satunya. Begitu Anda belanja sesuatu, pasti Anda nggak langsung taking action buat buying. Buat beli itu Anda nggak akan taking action. Begitu lihat barang, pasti Anda compare dulu. Begitu ketemu, wah nih, saya mau beli kurma nih, oh udah oke nih. Saya masukin ke keranjang gitu kan. Apakah Anda langsung bayar? Enggak.
pasti Anda browsing dulu yang lain dengan merek yang sama, spesifikasi yang sama gitu ya. Anda lihat, ada yang murah lagi nih. Anda masukin keranjang. Ada yang murah lagi, masukin keranjang. Maksimal orang scroll paling kalau kita ketikin kata kurang misalkan ya, langsung aja nih. Tokopedia. Kurma. Nah ini tips juga ya teman-teman ya, kalau Anda mau buka di marketplace produk barang atau jasa Anda gitu ya, misalkan Anda mau buka di Tokopedia gitu, masukin nih katanya nih, misalkan kurma gitu ya. Kok nggak langsung indeks? Nah kalau kayak gini modelnya nih, biasanya barangnya belum begitu kebentuk ya teman-teman. Tapi kalau misalkan Anda ketikin misalkan di sini apa? Nah ini kayak gini ya. Kita masukin nih kurma gitu ya. Berarti marketnya udah kebentuk nih. Marketnya udah kebentuk buat siapa? Buat si kurma, kurma Sukari, kurma Ajwa gitu ya. Ini sama kayak kemarin saya ngajarin Anda nyari keyword di keywordtool.io ya, teman-teman. Nah, nanti kalau Anda mau jualan sesuatu, kemudian ada ketikan kata kuncinya di sini gitu ya. Kalau misalkan di sini nggak keluar, misalkan Anda ketik kurma, di sini nggak keluar sama sekali kurmanya, gitu ya. Berarti potensi Anda untuk laku di marketplace ini semakin kecil, teman-teman. Kenapa? Karena brand awareness orang yang nyari di katakanlah di Tokopedia itu sedikit. Jadi keyword ini, kurma ini, 3 kurma ini, gitu ya, kurma ini. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah keyword-keyword yang banyak orang ketikan di Tokopedia. Jadi tinggal gampang aja gitu ya. Kalau Anda misalkan mau jualan suatu barang itu Anda ketikin dulu di sini kategorinya, gitu ya. Masuk, begitu kebentuk kata-kata yang berhubungan dengan keyword tersebut, maka udah ada nih, maka ada potensi barang Anda laku. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali, maka potensi Anda laku semakin kecil. Yang harus Anda lakukan apa? Yang harus Anda lakukan, Anda bikin awareness dulu. Bikin orang tahu dulu gitu. Ada produk ini loh gitu ya. Nanti dia baru nyari di sini. Makanya banyak orang-orang yang baru ngerilis produk gitu ya, dia cari reseller sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya bikin keyword kebentuk di sini gitu. Karena kalau udah masuk ke bentuk keyword di e-commerce, maka peluang dia untuk laku semakin besar. Oke. Tadi sampai mana tuh? Iya, harga ya. Nah, ini misalkan Anda mau jualan kurma lah katakan. Begitu ketemu misalkan Anda mau nyari kurma Ajwa. Ini kan pasti Anda bandingin harga kan, antara harga satu dengan harga yang lainnya. Ada 95, ada 120 gitu. Apalagi brandnya sama gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda ada ketemu misalkan nih, itu brand ya. Brand. Oh, nggak ada brandnya dia. Nah, ini katakanlah Anda jual produknya namanya kurma Ajwa gitu. Gimana caranya menaikkan harga di marketplace Anda gitu. Maka Anda bikin sebanyak-banyaknya nih akun gitu ya. Yang jualan
keyword ini dengan harga yang lebih gede gitu ya. Misalkan ada 95, 120, gitu, 78, 49. Nanti ada satu akun Anda yang memang fokus untuk menjual price sesuai target Anda. Maka nanti tingkat closing-nya akan lebih cepat gitu ya. Lebih banyak ketimbang Anda cuma buat satu akun misalkan. Anda mau jualan cuma buat satu akun doang nih 92.500 katakan ya. Maka closing-nya akan semakin kecil, teman-teman. Peluangnya semakin kecil. Kalau misalkan Anda punya akun yang banyak itu tingkat closing-nya semakin besar. Itu metode spamming di marketplace. Dan juga bisa ngebentuk price yang mau kita sasar. Cuma memang manage-nya akan butuh effort ya. Manage banyak akun di marketplace gitu. Sama kayak misalkan kalau Anda pernah ke ITC gitu ya atau ke Roxy misalkan ya. Anda berkunjung di satu toko gitu ya. Belum tentu si toko itu cuma punya satu toko aja gitu. Boleh jadi orang yang jualan di situ dia punya toko di setiap lantai. Ya enggak? Karena misalkan Anda beli handphone gitu ya atau beli aksesoris handphone begitu nanya di toko ini terus dia jawab barangnya ada Pak, tapi saya ambil dulu di gudang ya. Gitu. Sebenarnya apakah dia benar ngambil di gudang? Enggak. Boleh jadi barangnya diambil di tokonya dia di lantai yang lain. Tapi potensi dia untuk mendapatkan income yang sesuai targetnya dia akan semakin besar. Dengan cara apa? Dengan cara dia banyakin tokonya dia di satu mall ya, misalkan di ITC, dia banyakin tokonya di lantai 1, ada tokonya dia, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 misalkan. Ya. Tapi dengan nama yang berbeda-beda. Tapi intinya owner-nya cuma satu. Gitu. Sama, di marketplace juga sama. Teman-teman. Kalau Anda mau lebih banyak barang Anda laku, ya buat akun sebanyak-banyaknya di sini. Nanti tinggal manage. Gitu ya. Misalkan Anda jualan, ya, Anda punya admin, ya udah bikin setiap satu orang admin itu ngelola misalkan 2 akun atau 3 akun. Gitu. Nanti potensi Anda akan semakin besar. Apalagi keyword-nya udah kebentuk misalkan handphone. Oh, kita balikin. Oh. Apa ya? Banyak cari orang. Satu. Nggak ada. Apa sih? Saya jarang belanja. Oh, susu lah ini. Envagro. Nah, ini kayak gini sebenarnya. Ini brandnya udah kebentuk, teman-teman. Banyak orang yang nyari susu Envagro ini mengetikkan keyword ini ya. Enva A+, Envagro Essential 3, Envagro 3, Envagro, Envagro 4, Enfamil gitu ya. Nanti kalau Anda buat judulnya dari produk yang Anda jual di marketplace tersebut, pakai ini, teman-teman. Pakai ini Envagro Essential 3 spesial gitu ya. Sama kayak kemarin saya ajarin gimana caranya tulisan Anda di Google itu masuk di page pertama. Metodenya juga sama kayak gini. Ini keyword-nya, teman-teman. Ini keyword-nya, tinggal Anda tambahin aja. Envagro 3 bonus apa misalkan bonus gelas misalkan. Envagro ini tambahin kata-kata yang lebih unik lagi. Jadi begitu orang search, produk kita akan terindeks di sana. Apalagi kita punya banyak akun, maka potensi kita lebih laku yang tadi akan semakin besar gitu. Nah itu beberapa trik lah di marketplace.
Di Shopee juga sama, di Lazada juga sama, metode-metodenya juga sama. Seperti itu gitu ya. Atau kalau misalkan tokonya udah besar gitu ya, nah itu lebih gampang lagi. Tokonya udah besar, tinggal banyakin adminnya aja. Kalau misalkan orderan udah stabil gitu ya. Kalau metode ini kan kalau Anda mau starting di awal gitu ya. Tapi kalau misalkan tokonya udah besar, orderan udah stabil gitu ya, Anda udah enak, tinggal banyakin admin aja. Biar apa? Biar respon toko Anda semakin cepat gitu ya. Respon tokonya semakin cepat, maka si e-commerce tersebut akan lebih mereferensikan toko Anda dibandingkan toko orang lain, gitu ya. Karena setiap e-commerce pasti pengen seller-seller yang ada di kolamnya dia nih, itu fast respon gitu, fast respon, barangnya bagus, kemudian bertanggung jawab segala macam. Karena itu akan membentuk e-commerce-nya dia ke depan seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan isi sellernya di dalamnya ada isi seller di dalam e-commerce tersebut responnya lama, kemudian nggak bertanggung jawab, kemudian barangnya yang dijual nggak sesuai, lama-lama orang nggak akan mau daftar di situ sebagai nggak akan mau nyari barang di e-commerce tersebut. Karena apa? Karena image-nya udah seperti itu. Itu kenapa si e-commerce itu akan mereferensikan orang yang responnya cepat, kemudian pelayanannya ramah, ratingnya bagus, itu akan muncul di page paling atas gitu ya. Kayak gini gitu ya. Nah, ini yang atas ini adalah star seller nih, 6.000, 3.000, 1.000. Kalau Anda punya uang gitu ya, bisa juga pakai iklan. Ini kayak 6.000 penjualannya. Tuh, lihat. Pasti toko-toko yang jualannya banyak itu akan muncul di page paling atas. Tapi kalau misalkan Anda baru mau jualan, nah itu mainnya seperti itu. Tambah lagi Anda tambahin promo gitu. Anda cari aja misalkan di sini mayoritas harganya berapa sih? 100.000 katakanlah ya. Gimana barang Anda supaya laku? Ya udah, Anda murahin aja 1.000 perak. 99.000. Maka nanti kemungkinan besar bayarnya akan lari ke Anda. Ini jangankan 1.000 perak nih, beda 500 perak aja juga orang akan lari ke Anda, boleh jadi. Atau Anda mau kasih promo di awal gitu ya. Promonya bebas ongkir atau ada cashback ya, atau diskon gitu ya. Itu juga bisa ngangkat. Cuma memang kita harus modal. Kalau kalau main di digital itu harus brutal gitu ya. Tadi bikin akun yang banyak, kasih promo gitu ya. Sepanjang kita masih dapetin margin, maka sah-sah aja bisa dilakukan ya. Misalkan marginnya dengan kita kasih promo ini margin kecil nih, cuma cuma 5.000 perak misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa untuk perintis-perintis baru nggak apa-apa. Tapi nanti udah kayak gini ya, terjual 6.000, terjual 3.000. Nah, ini udah mainan ini aja harga-harga yang mendekati gitu. Terus sekali kasih promo gitu ya. Biar biar orang tetap beli. Bagaimanapun juga banyak testimoni juga menentukan ya, teman-teman. Itu, oke. Ini sedikit tentang marketplace. Materi kita hari ini bukan marketplace sebenarnya. Kita bicara tentang search engine optimization. Search engine optimization. Oke. Apa sih search engine optimization? Nah, ini fokusnya di backlink karena nanti ada off page, ada juga on page, nanti kita akan di dalam. Nah, ini objektifnya ya, how search engine work, gitu ya, how they deliver result, how to plan research,
implement an effective keyword strategy across text, other content, technique for link building, essential aspect of SEO gitu. Anyhow, special search, yes, such as mobile, social, and local search ya. Ini beberapa udah saya share ya sebelumnya nih ilmu-ilmunya. Nah ini teman-teman ya, miliaran orang tiap hari di internet. Bahkan boleh jadi kita sudah termasuk orang-orang yang memang nggak bisa hidup gitu ya tanpa internet. Dalam kita kasih quote ya, kita nggak bisa. Coba aja Anda sehari gitu ya, connection internet Anda putus, yang Anda lakukan apa? Boring ya biasanya, atau Anda malah nggak bisa ngapa-ngapain. Anda nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas ya. Anda nggak bisa sosialisasi. Karena apa? Karena karena Anda tiap hari bekerja, kuliah, gitu ya, beraktivitas, sosialisasi, itu sudah masuk ke digital media. Itu kenapa kita merasa sampai saat ini digital media itu jadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Makanya metaverse itu, perkembangan metaverse itu sebenarnya menjawab kebutuhan kita. Bukan nggak mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, metaverse itu menjadi sesuatu yang lumrah buat kita. Mungkin ya, maybe one day, gitu ya, entah generasi Anda atau generasi anak-anak Anda gitu ya, itu merasakan metaverse itu seperti kita merasakan interaksi sosial media saat ini. Coba aja Anda satu hari misalkan Anda nggak buka Instagram, atau Anda nggak buka TikTok, atau Anda nggak buka Facebook, atau Anda nggak buka WhatsApp, kayaknya ada yang kurang gitu. Dan boleh jadi suatu hari akan seperti itu, atau Anda sendiri yang akan mengalami. Gitu. Kalau Anda nggak berkecimpung di metaverse, wah ini saya nggak ngerasa hidup. Gitu. Boleh jadi seperti itu. Kedepannya kayak gitu, teman-teman. Kemudian setiap marketers, gitu, penjual, gitu, mau dia jual produk, barang atau jasa, gitu, dia pengen produknya dilihat, dia pengen produknya direview sama orang banyak. Kayak tadi ya, saya masuk pembukaannya di marketplace, pasti setiap orang itu pengen produknya dilihat. Gitu. Coba aja Anda jualan, tes aja gitu ya, Anda jualan satu produk, gitu. Begitu Anda posting, kira-kira ada yang beli nggak? Atau pertanyaannya lebih spesifik lagi gitu ya. Kira-kira begitu Anda posting ada yang lihat nggak produk Anda? Yang view ada nggak gitu? Biasanya kalau Anda jualan tuh ada indikatornya. Setelah dilihat sekian banyak orang, setelah lihat berapa banyak orang gitu. Nah, itu jadi acuan juga gitu. Potensi produk Anda, barang atau jasa Anda laku dibeli oleh buyer atau enggak. Kalau orang nggak pernah ngelihat produk Anda, ya jangan harap laku ya teman-teman. Jangan harap profit, laku aja enggak gitu. Kayak misalkan Anda buka toko di ITC gitu ya, tapi Anda buka toko di tempat yang orang nggak pernah lewat. Kalaupun lewat cuma 1, 2 gitu ya. Kira-kira potensi toko Anda laku, didatengin pembeli ada atau enggak? Pasti nggak ada. Pasti semakin kecil. Kalau yang lewat 10 orang gitu ya, udah 1 orang aja yang mampir ke toko Anda itu udah luar biasa, teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan traffic-nya dalam 1 hari itu 10 orang, 1 orang itu menggambarkan 10% dari market. Karena idealnya itu normalnya itu adalah 2% dari market. Kalau misalkan kita punya kolam kita ada 100 orang gitu ya.
2%-nya adalah 2 orang. Kita jualan kepada 100 orang, maka barang kita laku 2 gitu ya. Produk barang atau jasa kita laku ke 2 buyer, gitu. Itu udah standar gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda jualan ke 100 orang, kemudian barang Anda yang laku cuma 1, berarti ada yang masalah. Masalahnya di mana? Boleh jadi cara penyampaian Anda, komunikasi Anda, gitu. Metode menawarkannya, gitu. Itu pasti ada yang salah. Kalau caranya tepat, minimal 2 orang, minimal 2%, 2 atau 3%. Kalau misalkan Anda dari 100 orang, kemudian yang beli produk atau barang atau jasa Anda 20 orang, nah berarti ada sesuatu yang menarik bagi mereka. Nah, itu yang Anda harus temuin tuh. Begitu dapat itu gitu ya, Anda gunain terus aja berulang-ulang. Potensi barang atau jasa yang Anda tawarkan untuk terjual itu akan semakin besar. Oke. Berikutnya ada SEO, Search Engine Optimization. Ini langkah untuk mengoptimalkan sebuah website untuk dapat mendapatkan ranking terbaik pada search engine result page. Gitu ya. Kayak tadi kan kita udah masuk ke apa? Jualan kurma misalkan situ ya. Terus kemudian kita mau masuk juga nih di Google. Kira-kira kalau kita masuk di Google, barang atau jasa kita, saya mau tampilnya juga di Google. Nah, kita harus lihat juga nih pesaing-pesaing yang ada di keyword yang sama. Gitu ya. Kalau di sini kurma, nah ini pesaing kita. Ya. Kalau Anda pakai keyword kurma, maka saingan Anda ada 35 juta. Teman-teman. 35 juta. Maka harus Anda apa? Harus Anda persempit lagi gitu. Kurma acuan. Tadi dari 3 juta udah turun ke 2.620.000. Ya. Saingan Anda sekitar 2,6 juta. Anda masukin lagi nih areanya. Tuh, lebih kecil lagi. Saingan Anda tinggal 40.300. Anda tambahin lagi di sini. Anda tambahin di sini misalkan. Agen kurma ajwa Kalimantan Timur. Oh, lebih gede. WA 812. Nah, ini adalah keyword yang memang potensi untuk Anda jadikan sebuah judul gitu ya. Karena apa? Karena begitu Anda ketikkan ini gitu ya, pesaing Anda cuma 8 pencarian gitu. Sisanya nggak ada. Berarti apa? Berarti potensi tulisan kita dibaca atau muncul di page 1 Google itu akan semakin besar. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada keyword kurma, ada keyword kurma ajwa gitu ya. Ada keyword kurma ajwa Kalimantan Timur, ada keyword agen kurma ajwa Kalimantan Timur. Sepanjang misalkan ada orang yang cuma ngetik kurma aja gitu ya, maka ada potensi juga tulisan kita terindeks sama Google masuk minimal ke page 2 gitu ya. Atau Anda masuk ke page 1. Biasanya kalau saya pakai metode kayak gini gitu ya, biasanya masuknya ke page 1. Masuk ke page 1. Cuma kalau buat ngalahin kayak Tokopedia nih rada sulit ya, karena Shopee gitu. Karena visitornya besar. Minimal kita muncul di sini. Nah, kayak gitu. Agen kurma. Minimal kita muncul di sini. Atau di page keduanya gitu ya. Minimal kita muncul di page kedua. Nah, kemudian penting juga teman-teman ya. Saat Anda gitu ya, kenapa sih saya masukin areanya Kalimantan Timur gitu ya? Karena begitu
ada orang misalkan searching agen kurma Ajwa, tapi lokasinya di Kalimantan Timur, maka potensi tulisan saya muncul di page-nya dia adalah semakin besar, teman-teman ya. Karena apa? Karena si Google ini mengarahkan berdasarkan lokasi. Kayak gini. Tuh. Sebenarnya kan saya masukin agen kurma Ajwa gitu, Kalimantan Timur. Tapi yang di dalamnya sini apa? Jakarta. Ini Bekasi gitu. Jakarta. Gitu. Direferensikan apa? Lokasi yang memang berdekatan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang di Kalimantan Timur gitu, nyari kurma Ajwa, maka akan ada potensi web saya akan muncul di situ. Begitu dia klik gitu, begitu banyak orang yang klik, maka akan ada potensi juga saya muncul di pencarian yang lain. Gitu. Boleh jadi nanti lama-kelamaan gitu ya, saya akan muncul di sini, di page pertamanya ini. Udah masuk kemari gitu, boleh jadi saya akan muncul di sini. Di kurma Ajwa, di page pertamanya atau page keduanya. Nanti begitu banyak yang klik lagi, ya udah, saya akan muncul di sini. Saya akan winning di 35 juta. Lain halnya misalkan Anda ngetik sebuah keyword gitu ya, Anda bikin tulisan, kemudian ada bikin artikel gitu ya, Anda judulnya kurma aja gitu ya, kurma doang gitu ya. Kemudian Anda posting, pasti akan lama ke indeksnya. Ke indeks Google-nya tuh boleh jadi nggak pernah ada yang baca tulisan Anda. Karena apa? Saingannya terlalu besar gitu ya. Boleh jadi tulisan Anda muncul di urutan di 35 jutanya itu. Berapa banyak sih orang yang scroll misalkan nih, dia ngelakuin nih next page gitu ya. Kemudian next page lagi. Paling banyak orang paling cuma 10 nih. Di luar dari 10 dia nggak akan baca lagi. Dia nggak akan ngulangin lagi gitu ya. Dia akan nyari keyword yang lain. Artinya apa? Artinya page 11 sampai page terakhir itu nggak pernah ada orang yang baca. Kalau Anda nyasar keyword-nya itu hanya kurma aja gitu, maka tulisan Anda nggak akan ada yang baca. Lain halnya tadi ya, yang saya lakukan gitu ya, agen kurma Ajwa gitu ya. Ini. Maka akan ada potensi orang Kalimantan Timur gitu ya, begitu dia nyari kurma Ajwa, akan muncul tulisan saya gitu. Nanti makin banyak orang Kalimantan Timur yang ngeklik tulisan saya, maka saya akan muncul di next persaingan, gitu. Persaingan yang paling tingginya gitu, di atasnya, di agen kurma Ajwa. Begitu saya winning di situ, saya naik lagi kurma Ajwa. Begitu saya winning di situ, naik lagi di top search yang 3 juta tadi. Maka saya punya potensi tulisan saya dibaca semua. Ya, jadi SEO itu seperti itu. Supaya apa? Supaya web kita gampang diindeks sama Google. Indikatornya apa sih web kita gampang diindeks? Yang pertama adalah domain Anda bukan domain baru. Sama kayak tadi, emailnya bukan email baru. Makanya kalau Anda mau investasi gitu ya, investasi domain tuh. Saya punya beberapa domain. Investasi domain nih kayaknya. Apakah saya update? Enggak. Saya jarang update. Karena memang saya sibuk gitu ya. Domain. Nah, ini domain saya ini. Ini udah berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun. Anda buka juga jarang saya update, jarang saya tengokin. Ini saya buka Niaga Hoster lagi karena saya ngajar pemasaran digital aja. Sebelumnya tahun kemarin saya nggak buka sama sekali karena memang ada kerjaan lain ya. Tapi apakah
nggak saya perpanjang nih kayak gini. Ntar Agustus nih saya akan bayar lagi, gitu. Biar dia perpanjang lagi. Karena apa? Karena domain-domain yang tua gitu ya, yang umurnya udah tahunan, maka potensi dia dipercaya sama Google itu semakin besar. Jadi hitungannya tadi trust. Akun kita bukan akun yang baru, domain kita bukan domain yang baru, maka akan ada potensi tulisan kita lebih diindeks sama Google. Jadi Google itu sebenarnya semakin banyak Anda dipercaya sama orang, maka Anda akan semakin direferensikan. Sama sebenarnya ya. Garis besarnya sama kayak e-commerce juga sama. Gitu. Semakin banyak Anda diklik, banyak orang berkunjung di toko Anda, maka semakin potensi produk Anda akan semakin besar untuk naik di atas. Kalau Anda belanja di e-commerce kan pasti kayak Tokopedia ini. Pasti nih cuma yang paling banyak laku yang paling atas. Atau di satu page pertama ini aja. Begitu dia next, apakah di page 293 ini ada yang nyari? Ada. Ini udah nggak ada lagi sih. Soalnya nih page-nya ada 100 gitu. Apakah di page 100 itu ada yang nyari? Belum tentu, teman-teman. Paling orang nge-search gitu ya, paling banyak cuma sampai page tadi, page 5, 10. Atau satu page aja dia udah males, udah boring. Gitu. Kalau dia waktunya punya waktu cuma sedikit gitu ya udah dia nggak usah lama-lama. Gitu ngelihat, wah ini udah jual 6.000 nih, ya udah gue beli yang ini aja. Terjual 6.000 kok. Tapi kalau misalkan dia punya waktu banyak, ya dia turun lagi nih ke bawah. Cari mana? Penjualan terbanyak, harga termurah, review terbagus. Gitu. Dia cari nih. Paling banyak sampai 10 page. Lebih dari itu, apakah worth it? Nggak worth it. Mungkin dari 10 orang yang nyari, mungkin cuma ada 1 orang yang melakukan itu. Atau nggak ada sama sekali orang yang ngelakuin. Nge-search sampai di page ke lebih dari 10 misalnya. Nah, 93 potensinya akan semakin kecil, teman-teman. Sama juga kayak tadi ya, makin banyak tulisan kita dibaca semua orang gitu ya. Dari Kalimantan Timur yang ngebaca ada 100.000, maka dia akan naik tuh ke atas tulisan kita. Semakin banyak lagi yang baca, makin banyak lagi yang baca, maka potensinya kita akan ada di page 1 Google. Dan saya udah pernah ngelakuin itu. Tulisannya masuk di page 1 Google dengan keyword, beberapa keyword. Sekarang masih ada. Susu. Nah ini tulisan saya nih. Ini kan website. Saya ngambil keywordnya apa? Susu jahe, lokasi, Salemba. Saingnya 11.900, teman-teman. Saya muncul di page pertama Google. Ini saya tulis 2019. Waktu itu saya tulis di 2019 itu web saya masih baru 2019. Isinya apa sih? Sebenarnya isinya pengalaman saya minum susu jahe di Salemba. Saya hanya mau menerapkan ilmu SEO-nya. Ini SEO nih, teman-teman. Ada di page 1 Google. Oke. Dan Anda bisa ngelakuin ini juga. Kalau Anda jualan produk, barang, atau jasa, gitu, nanti akan ada sesi deh. Saya kasih triknya biar spamming di sini, teman-teman. Spamming di Google gitu. Kayak tadi saya share spamming di e-commerce, bikin akun sebanyak-banyaknya, maka kalau di sini di Google gitu ya, usahakan tulisan kita gitu ya, yang keindeks di Google kalau bisa di page 1 tulisan kita semuanya. Kan orang ada ngeklik susu jahe Salemba gitu. Semuanya nih tulisan kita gitu.
Kalau kita jual barang atau jasa gitu, laku nggak dengan metode seperti itu? Laku, pasti laku. Karena kan orang bayar iklan itu di Google supaya apa? Supaya dia muncul di pencarian paling teratas kan? Ya nggak? Kalau dia nggak pernah, kalau dia bayar tapi nggak muncul di pencarian teratas, pasti orang nggak ada yang mau nulis, nggak ada yang mau ngiklan gitu. Dengan metode SEO ini gitu, kayak gini, saya muncul di page 1 gitu, di baris keberapa nih? 1, 2, 3 di baris ketiga, saya nggak perlu bayar, teman-teman. Dengan metode SEO ini gitu, dari 2019 tulisan saya, sekarang sampai 26 April 2022 masih ada di page 1. Lain halnya Anda ngiklan gitu ya. Hari ini Anda ngiklan, kalau budget Anda habis udah kelempar. Tapi kalau misalkan Anda pakai metode SEO gitu ya, maka potensi Anda muncul di page 1 Google itu akan semakin besar tanpa Anda harus mengeluarkan uang. Gitu. Makanya kayak teman saya tadi yang saya cerita, dia bikin tiap hari bikin 1 email gitu ya. Dia rintis dari awal tuh bikin 1 email. Sampai sekarang dia punya banyak karyawan, ya dilakukan seperti ini, metodenya sama. Dia bikin aset sebanyak-banyaknya, dia bikin keyword sebanyak-banyaknya, dia jual produk langsing gitu ya. Ada adminnya dia khusus tiap hari create ribuan artikel tentang produk langsing. Anda lempar 1000 flyer gitu ke masyarakat gitu. Atau Anda lempar 1 flyer misalkan, 1 flyer dibaca oleh 1 juta orang, masa sih nggak ada 1, 2 orang yang tertarik? Kalau dia buat 10 juta, maka akan ada lebih banyak lagi penjualan. Dan dengan metode ini gitu, begitu kita publish, selama dia masuk di page 1, maka selama itu juga potensi kita mendapatkan value dari sana, atau kita mendapatkan profit dari situ. Gitu ya. Google says it uses more than 200 different factors in algorithm to determine relevance and ranking. Sebenarnya ya itu. Kalau ada yang nanya metode Google untuk nge-ranking gimana sih? Nggak ada yang tahu tuh. Kayak tadi yang saya ceritain, ya based on experience aja sih. Dan biasanya memang dia melakukan perubahan algoritmanya. Dan itu harus diantisipasi sama orang-orang yang main di SEO ya. Karena begitu dia ganti metode, maka boleh jadi metode kita yang lama sudah nggak layak untuk dipertahankan. Boleh jadi nanti metode kita yang lama, tulisan-tulisan kita yang muncul di page 1 Google itu akan ke-delete. Kayak dulu yang demo saya 2 minggu yang lalu gitu. Kayak ini. Dulu ada tulisan saya di sini. Sekarang udah nggak ada. Udah mental gitu. Karena boleh jadi metode yang kemarin saya terapin udah nggak layak lagi. Nah ini memang harus direview juga. Gitu. Makanya tiap hari create artikel gitu sebanyak-banyaknya, maka itu yang akan berpotensi menghasilkan. Kalau yang saya gunakan pakai cara organik itu boleh jadi impact-nya nggak 1 hari, tapi boleh jadi closing-nya nanti 1 tahun kemudian gitu, atau 10 tahun kemudian gitu. Atau boleh jadi begitu kita posting gitu kan, memang barang atau jasanya itu lagi viral gitu, boleh jadi tingkat closing-nya besar di awal. Gitu. Nah ini, understanding SEO
SEO juga bisa disebut sebagai organic ya, atau natural optimization. Search engine berusaha membantu pengguna internet menemukan apa yang dicari oleh pengguna tersebut. Ya. Kayak Google itu mereferensikan sebenarnya. Si Google itu apakah mereferensikan tulisan dia di awal? Enggak. Dia mereferensikan tulisan orang. Karena memang kontributornya Google itu sudah miliaran orang, maka posisi Google di atas. Tapi waktu dia starting di awal, pasti dia butuh itu, butuh konten. Sebenarnya dia nggak ada apa-apa kalau misalkan Google itu bukan siapa-siapa. Kalau misalkan orang yang meng-create konten itu tidak berkontribusi buat si Google. Oke, untuk memastikan search engine memberikan daftar pencarian terbaik, ada beberapa aspek nih, ya. Ada popularity, authority, relevance, trust, sama importance. Jadi understanding SEO kayak gitu. Saya udah tadi gambarin ya teman-teman ya. Understanding SEO kayak contohnya tadi kita jualan di Roxy ITC lah. Kita jualan di ITC gitu. Kita buka toko di satu tempat. Kalau misalkan orang yang lalu langsung banyak, gitu, maka akan ada potensi buyer datang ke kita. Tapi kalau misalkan kita buka toko di pojokan terpencil gitu ya, kalaupun ada orang datang juga pas orangnya kesasar gitu, maka potensi kita untuk laku gitu itu akan makin besar, makin kecil gitu. Sama kayak kita mainin SEO. Ada dua metode gitu. Ada mainan keyword, ya. Ada mainan backlink. Keyword itu menyasar yang tadi saya jelaskan gitu. Kita mainan keyword menyasar gitu. Misalkan ada keywordnya A gitu ya, toko A, maka 400 per hari. Tapi kalau kita mainan backlink boleh jadi kayak gini. Backlink tergantung belakang ya, apakah targetnya orang biasa, artis, atau misalkan master chef gitu ya. Boleh jadi begitu kita pakai backlink, kesapu semuanya. 100, 200, sama 500. Ada metode backlink. Backlink apa? Nanti kita jelasin. Nah, ini strategi SEO, ada yang on page, ada yang off page. On page optimisasi dicapai dengan memodifikasi kode HTML ya, konten dan struktur dari sebuah website. Membuatnya lebih mudah diindeks oleh search engine agar dapat dengan mudah ditemukan. Sehingga gitu. Buat kata kunci minimal 4 buah kata. Pada paragraf pertama terdapat kata kunci utama buat 300 sampai 500 kata gitu. Ini kalau contohnya kayak tulisan saya. Ini kata kuncinya nih, keywordnya. Minum susu jahe di Kamus UI Salemba. Di page pertama, saya ulangin lagi tuh. Saya tegasin lagi nih, susu jahe, ya. Keluarin lagi susu jahe, UI Salemba, gitu. Susu murni, gitu. Atau Anda bisa juga di judulnya misalkan susu jahe, gitu. Di page pertama, Anda cari kata anonimnya dari susu jahe. Anda ganti sebagai suhe, misalkan. Kata anonim yang banyak orang known gitu ya. Kalau orang nyari susu jahe, kira-kira anonimnya apa ya? Karena apa? Karena orang akan melakukan pencarian sesuai dengan bahasa dia, gitu. Bahasa dia per hari gimana. Kalau dia nyebut susu jahe sebagai suhe gitu, ya udah dia akan ketikkan itu di keyword di Google gitu, di search engine.
Begitu dia ketikkan kata itu, kalau dia masuk kata kuncinya gitu, maka tulisan kita akan ke indeks masuk di P1. Buat 300 sampai 500 kata nih kayaknya. 300 sampai 500 kata. Isinya apa ya? Macam-macam aja. Kalau 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 yang saya tulis ini sebenarnya nggak penting gitu. Kalau Anda baca tulisannya juga apa sih nggak jelas juga. Tapi saya ngejar itu gitu. Saya mau mau target saya adalah muncul di page 1 Google gitu. Ya udah saya akan buat tulisan itu. Gimana saya bisa dapetin revenue dari apa? Dari website saya ya, dari blog saya. Saya berharap ada orang yang klik ini, iklan-iklan ini gitu. Ya Ghoster gitu ya, atau Agoda gitu, atau ini course gitu ya. Maka begitu begitu ada orang yang klik ini gitu, begitu closing, maka saya akan dapat komisi dari penjualan itu. Kayak gini. Gitu. Oke. Ini yang on page ya. Nah ini berikutnya jangan sampai ngulang kata kunci lebih dari 2 kali. Memang baiknya Anda gunakan sinonim gitu ya. Kalau kayak tadi Sujai Anda ulangin terus gitu ya. Google akan mengindeks itu sebagai sebuah spamming kata. Kalau di Instagram itu ada hashtag FLYP gitu ya. Itu jangan Anda gunain teman-teman. FLYP itu spamming dikategorikan sebagai spamming oleh Instagram. Apakah postingan dengan hashtag FLYP itu akan ada potensi viral gitu? Harusnya enggak, kecuali memang dia sudah punya banyak follower. Tapi buat Anda yang followernya sedikit, ya, tidak direkomendasikan pakai kata itu. Sama juga di artikel gitu, kita buat artikel di website, jangan gunakan kata kunci lebih dari 2 kali, maksimal 2 kali. Kalau kita udah nyebutin 2 kali di satu page, di satu paragraf, gitu, maka kalau misalkan kita mau keluarin lagi kata kunci itu, maka kita cari anonimnya atau sinonimnya. Anda cari sinonim kata kunci tersebut. Begitu Anda cari sinonim kata kunci tersebut, Anda pakai itu ulang. Itu juga bisa menjaring orang-orang yang memang mengetikkan kata kuncinya selain kata kunci utama. Gitu ya. Kayak tadi kata kunci utamanya adalah Sujai. Maka kata kunci turunannya gimana? Gitu. Gimana cara kita cari kata kunci turunannya kalau kita nggak dapat ide gitu? Ya? Pakai ini aja keywordtool.io atau keyword reverse gitu. Ada nggak di sini? Loading namanya. Oke. Ini kita cari nih, kita mau optimasi di mana nih? Di Google, di YouTube, gitu ya. eBay, atau di Instagram, gitu ya. Sujaya ada nggak ya? Indonesia. Ini ya. Ada nggak dia kata-kata kunci turunan dari itu? Loading. Nah, ini.
Nah, ini sinonimnya, teman-teman. Sinonimnya nggak ada nih susu jahe. Keluarnya susu jahe semuanya gitu ya. Atau Anda bisa ganti ke suhe juga bisa sih. Nah, ini kata kunci turunannya gitu ya. Kayak begini, ini bisa Anda jadikan sebuah ide untuk membuat suatu paragraf gitu ya. Misalkan Anda bahas di satu paragraf pertama susu jahe gitu ya. Paragraf kedua Anda hajar nih di sini. Susu jahe untuk ibu hamil bermanfaat meningkatkan apa gitu. Terus paragraf ketiga Anda bahas juga tentang susu jahe saset ya. Jadi kalau Anda bayar ya di keywordtool.io dia bisa kelihatan search volume. Nanti Anda bisa targetkan search volume yang besar-besar gitu ya. Misalkan susu jahe saset nih, search volume-nya paling besar nih misalkan ada 5 juta, ya udah Anda masukin aja. Anda buat satu paragraf bahas tentang susu jahe saset. Kemudian page berikutnya yang terbesar kedua siapa? Susu jahe batuk, ya udah Anda bahas ini aja di page ketiganya. Di paragraf ketiga. Anda bahas tentang susu jahe batuk. Untuk batuk gitu ya. Anda bahas itu. Nah, itu potensi Anda untuk muncul di search 1 Google itu akan semakin besar. Ini gunain juga nih, Pak. Ini kata kunci turunan. Ada 124 kata kunci. Maka akan ada potensi Anda, ya ini kayak tulisan saya yang muncul di page 1 Google ya. Kemudian sertakan gambar asli, jika tidak maka sertakan gambar secara screenshot kayak gini. Gambar itu penting ya teman-teman. Karena banyak orang kayak orang Indonesia lah ya, dia akan lebih nyaman melihat gambar atau video ketimbang dia ngelihat tulisan doang. Tulisan banyak gitu ya. Belum dibaca aja udah ngantuk biasanya. Maka Anda perlu menambahkan gambar untuk biar supaya mata pembaca Anda gitu ya bisa sedikit membayangkan isi tulisan Anda. Jadi gambar itu penting. Gimana kalau saya nggak, ini gambar original ya teman-teman. Gimana saya nggak punya gambar original? Ya udah Anda cari aja lah. Ya, susu jahe. Anda cari aja di Google gitu. Gambar. Wah, saya mau di. Nah, ini cari aja. Cari gambar yang bagus. Misalkan, oh ini bagus nih. Oke, ambil, klik ya. Loading. Ini kayak gini teman-teman ya. Yang Anda lakuin apa? Klik kanan save image gitu ya. Jangan teman-teman. Anda buka open image in the new tab. Karena biasanya dia kecil banget gambar. Karena biasanya ada linknya gitu. Yang Anda lakuin apa? Anda screenshot di sini. Screenshot, Anda save lagi. Kalau Anda mau modifikasi gitu ya, Anda kasih tambahin gambar apa lagi gitu, maka ini akan jadi reverse kepada original produk Anda, bisa jadi original gambar yang Anda create. Ya. Jadi kalau Anda nggak punya gambar kayak tadi gitu, cari Google, screenshot gitu ya, dan juga cantumin sumbernya. Biar apa? Biar nggak bermasalah ke depannya kayak gini. Ada gambar gini, screenshot nih, jangan copy atau jangan Anda save image, jangan. Biasanya nanti ada link bawaannya. Link bawaannya itu bisa jadi ngeberatin Anda. Anda screenshot, Anda save sendiri pakai nama Anda. Ya. Oke, dan masukkan sumbernya. Sumbernya dari mana tadi? Sumbernya, nah ini, Tribun Jateng. Source Tribun Jateng. Anda tulis aja di bawahnya. Di bawahnya di sini, kasih source Tribun Jateng.
Maka one day kalau misalkan Anda ada pemilik gambar yang lihat gambar yang Anda posting gitu, berkeberatan, ya udah Anda tinggal turunin aja. Dia di situ juga udah Anda sebutin gitu ya, source Anda ngambil gambar dari mana. Jadi Anda nggak melakukan plagiarisme. Karena fatal teman-teman ya, kalau Anda melakukan plagiarisme, bisa jadi nanti sanksinya ke domain Anda nggak bisa dioptimasi, sayang. Anda nulis capek-capek gitu ya, dengan teknik SEO yang sudah bagus, tapi begitu setiap Anda nulis, wah kok masuknya di page 500 gitu. Yang baca nggak ada, ya percuma aja Anda nulis capek-capek. Karena apa? Karena ada indikasi plagiarisme di konten Anda. Gitu. Bagusnya sih Anda punya picture sendiri gitu. Saya kalau kemana-mana suka foto aja. Begitu ngelihat sesuatu yang bagus, objek bagus, foto. Itu jadi aset kita gitu ke depan. Kalau kita mau nulis sesuatu, tinggal oh ini ada saya mau nulis mengenai pemandangan gitu. Wah, ini saya punya foto waktu liburan di mana gitu ya. Nah, itu jadi aset. Kemudian masukkan 2 buah outbound link situs yang terpercaya seperti Wikipedia gitu ya. Jadi kita perlu mereferensikan teman-teman ya. Outbound link ya. Outbound link kayak gini. Nah, ini kayak gini. Kalau kita klik dia ada reverse kemana nih? Tuh, reverse ke Wikipedia gitu ya. Biar apa? Biar terkesan tulisan saya ini bernuansa ilmiah ya teman-teman. Karena apa? Karena saya memasukkan istilah-istilah yang memang nggak saya jelasin di sini, dijelasin di web yang memang sudah trust di Google. Salah satu contohnya adalah web Wikipedia, sudah trust. Banyak orang berkunjung ke sini. Ini juga membantu tulisan kita masuk di page pertama Google ya. Anda reverse saja kemari. Jadi dari tulisan Anda kira-kira apa yang bisa ditarik. Misalkan kayak tadi ya, saya fokuskan di kampus ya. Nah, kampus UI Salemba. Ya udah saya cari aja di sini. Google gitu ya. Kampus UI Salemba Wikipedia. Ya udah nih, saya klik ya. Saya masukin hyperlink ke mana? Ke tulisan saya gitu. Hyperlink. Hyperlink. Ada lagi nggak? Nggak kelihatan. Saya pendek sih. Biasanya saya masukin hyperlink itu 1 atau 2 hyperlink di satu artikel ya. Nggak ada nih. Ini cuma 1 doang. Di sini doang. Ini berfungsi kita nebeng sih sebenarnya. Kita nebeng ke Wikipedia supaya apa? Supaya website kita itu kelihatan website yang memang ya natural atau scientific gitu ya. Karena apa? Karena menyebutkan sumber dari beberapa istilah gitu ya. Kayak Anda buat skripsi aja gitu ya. Ada source-nya dari mana gitu, dikutip dari mana gitu ya. Itu akan membantu website kita masuk ke page 1 Google. Ini on page ya. Kemudian yang berikutnya ada off page. Optimalisasi yang difokuskan pada membangun link ke website yang akan kita bangun. Bangun backlink yang langsung menuju web utama dari WordPress, bisa dari WordPress, ya, PBN-nya, private block network-nya itu bisa dari WordPress, gitu ya.
Blogspot, Blogdetik, Kompasiana, Dofollow ya. Dofollow itu backlink-nya mengizinkan si robot Google itu untuk menelusuri sekaligus mengindeks tautan yang diberikan terhadap website orang lain. Dofollow ya. Oke. All the links on other page that will take the user to specific web page. Each link to that specific page is known as an inbound or backlink. The number of backlink influences your ranking, so the more backlink, the better. Jadi waktu saya 2008 mainan artikel gitu, saya nulis artikel segmennya di Kanada gitu. Yang saya lakuin gimana supaya website saya bisa dipercaya gitu ya di Kanada, maka saya berkunjung ke forum-forum yang di Kanada gitu ya. Begitu ada diskusi sesuatu gitu ya ikut nge-replay aja di sana. Nanti di terakhirnya itu biasanya untuk melakukan komentar gitu ya, kita diwajibkan ngisi nama gitu ya. Kemudian website kita. Nah, itu bisa jadi backlink juga. Ke siapa? Ke situs website kita. Nah, ini backlink mengarah kembali ke web yang kita buat. Jenis-jenis siapa? Dari backlink komentar yang tadi saya bilang. Backlink profile, kontekstual, ada backlink site wide. Nah, pastikan backlink yang masuk ke tier 1 adalah backlink yang berkualitas. Berasal dari siklus IP yang berbeda. Contohnya misalkan nih, saya punya website nih, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau menjadikan referensi itinerary itu sebagai website utama. Sisanya adalah sebagai private blog network. Tepat atau enggak? Yang kurang tepat ya, teman-teman. Karena apa? Karena dari satu address. Si kelas IP-nya sama. Ini si kelas IP-nya sama. Kalau saya mau bikin backlink gitu ya dari website saya pribadi, harusnya saya nggak pakai Niaga Hoster. Gitu. Saya pakai yang lain, gitu. Pakai SiteGround atau pakai hosting yang lain. Kebanyakan orang pakai hosting yang murah ya teman-teman ya. Hosting yang setahunnya cuma 100.000, ya cuma 40.000. Fungsinya apa? Fungsinya dia sebagai backlink aja sebenarnya, bukan tulisan utamanya. Tulisan utamanya masuk ke hosting yang memang bagus, misalkan kayak SiteGround gitu, atau Negostar udah well known. Itu utamanya di situ. Backlink-nya dari hosting yang kecil. Jadi syaratnya untuk melakukan backlink harus dari si kelas IP yang berbeda. Caranya gimana? Caranya bisa cek di sini ya. Nanti Anda bisa cek nih. Target Anda untuk nanemin backlink di website tersebut gitu ya. Si kelas IP-nya sama atau enggak dengan web utama Anda. Kalau si kelas IP-nya sama, ya baiknya Anda cari website yang lain. Karena banyak di digital marketing itu banyak orang yang jualan backlink. Kemudian web backlink bukan hasil web copy paste. Sekarang lagi banyak AGC ya. Jadi pakai robot, pakai tools gitu ya. Dia sediain blognya atau websitenya. Nanti tulisannya tergenerate sendiri dari robot tersebut. Ada beberapa tools AGC itu yang hasil pengecekannya itu bagus gitu. Begitu dia dapat suatu artikel diproses sama dia mengeluarkan satu artikel yang
original gitu. Tidak terindeks sebagai copy paste. Nah, itu bisa aja digunakan gitu ya. Cuma nanti kalau ketemu penulis aslinya biasanya mereka komplain, bisa nuntut kita juga gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan copy paste itu, Anda copy semuanya terus Anda paste gitu aja gitu, sama seperti Anda melakukan komentar di YouTube, ya kan? Coba aja Anda cek itu. Komentar Anda yang di YouTube itu di video saya itu muncul atau enggak di link komentarnya. Kalau nggak muncul, boleh jadi gitu ya, si YouTube itu sudah mengindeks Anda sebagai spamming. Karena apa? Karena jawaban yang Anda hasilkan atau tulisan yang Anda ketikkan di dalam kolom komentar tersebut gitu ya, itu pure copy paste dari tempat lain. Jadi Anda dianggap sebagai spam. Kalau Anda udah dianggap sebagai spam gitu, udah ditandain sebagai spam oleh Google gitu, ya udah. Kalau udah masuknya ke MAC address dari device Anda, ya udah. Baiknya device Anda dijual aja gitu. Nggak cocok lagi buat melakukan optimasi. Makanya saat kita melakukan optimasi gitu, off page atau on page gitu ya, baiknya kita berhati-hati teman-teman. Karena kayak yang lagi trending di tools AGC itu, dia bisa auto generate artikel yang banyak gitu. Nah itu ada yang bagus toolsnya, ada juga yang memang hasil tulisannya itu pasti bakalan keindeks copy paste sama Google. Kalau hasil dari website Anda isinya adalah hasil copy paste semuanya dari Google, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Google nggak akan trust terhadap Anda. Kalau Google nggak trust terhadap Anda, jangan harap Anda masuk di page 1 Google gitu ya. Anda mau nulis sampai jungkir balik gitu ya. Anda mau nulis dengan metodenya seoptimal mungkin, gitu, nggak akan muncul di page 1 Google. Karena apa? Karena udah untrust, Google udah nggak percaya sama Anda. Sama aja kayak Anda udah nggak percaya sama orang gitu ya. Misalkan ada teman Anda gitu ya, "Minjem uang dong." Kan yang trending gitu ya. Teman teman lama, teman SD, lama nggak kenal, lama nggak ketemu, di SD juga dulu nggak akrab-akrab banget, gitu, tiba-tiba message di Facebook, "Apa kabar? Ya, lu tinggal di mana?" Gitu, banyak intens, ujung-ujungnya minjem duit, gitu. Begitu minjem duit, "Entar gue balikin deh," gitu. Tapi waktu saat jatuh tempo dia ngebalikin, ternyata nggak dibalikin. Anda udah untrust terhadap dia gitu. One day dia minjem duit lagi ke Anda, dikasih nggak? Ya pasti enggak lah gitu ya. Kalau Anda ngasih juga, wah berarti Anda memang dermawan gitu ya. Gitu. Jadi begitu orang untrust atau begitu Google untrust terhadap website Anda atau terhadap MAC address dari device Anda, maka dia nggak akan rekomendasiin lagi tuh. Kemungkinan Anda muncul di page 1 Google hampir nggak mungkin. Atau kemungkinan Anda lolos dari ban di Instagram hampir nggak mungkin. Terus gimana supaya supaya kita web kita jadi terindeks lagi di page 1? Supaya kita bikin Instagram nggak kena ban lagi, yang harus Anda lakuin apa? Minta maaf gitu. Ya enggak minta maaf. Ya udah diemin aja udah. Karena kita nggak pernah tahu ban-nya itu dari Google atau dari Instagram berapa lama. Ada yang 1 hari selesai gitu, kita nggak perlu posting apa-apa gitu, kita membatasi diri. 1 hari selesai, besok udah normal lagi. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang nggak udah lama nggak dibuka-buka. Jumlah follower kok nggak nambah-nambah gitu.
yang view konten kita kok sedikit banget. Nah itu waspada teman-teman. Kalau Anda udah masuk ke kolam yang itu gitu ya, antara sama Google, sama search engine atau sosial media, ya berat ya teman-teman. Kalau saya dalam optimasi Instagram pernah nggak situs apa akun Instagram saya kena ban sama Instagram? Ya pernah. Penyebabnya apa? Overposting. Saya posting sehari 5 kali, nah itu punya potensi juga tuh, kena ban. Ban-nya bukan nggak bisa ngakses, tapi ban-nya saya posting berapapun, view-nya sedikit, kemudian ngasilin follower-nya nggak ada. Gitu. Percuma aja. Oke, untuk backlink yang berasal dari tools bisa diarahkan web tier 2. Jadi kalau Anda backlink-nya dari tools, itu bisa ada beberapa tools yang bisa mengenerate backlink bagi website Anda. Gitu. Usahakan jangan larinya ke web tier 1. Web utamanya jangan. Gitu. Karena potensi kita menggunakan tools, potensi diketahui sama Google itu semakin besar. Teman-teman. Once misalkan Anda kedetek, wah nih dia spamming nih, kata Google gitu kan. Dicari tuh web atasnya tuh web yang mana. Kalau Anda arahin ke web 1, udah finish web 1 Anda. Nggak akan berkembang. Tinggal dibuang aja tuh, atau disimpan aja, ntar buka lagi 5 tahun lagi. Tapi kalau misalkan Anda arahkan ke web tier 2, web tier 3-nya gitu. Begitu ke indeks sama Google, wah ke indeks Google gitu ya. Wah ini spamming nih gitu kan. Maka web tier 3 Anda, web tier 2 Anda otomatis akan diblok sama Google. Nggak grow gitu ya. Nggak mencapai tujuannya gitu. Kalau itu terjadi, ya udah gitu ya. Kita isolasi aja dulu, dulu. Nanti kita coba-coba, kita tes, masukin tulisan ya original, naik nggak, apa responnya sama atau enggak gitu. Kalau sama responnya gitu, berarti wah ini masih kena ban kita. Tapi kalau misalkan kita posting, wah ternyata udah dilepas nih sama Google nih atau sama Instagram, ya udah kita bisa mulai lagi. Ini backlink checker ya, Ahrefs. Ini dijual juga nih, setahu saya. Nah, berikutnya ada PBN, Private Block Network. Blok yang dibuat dan difungsikan sebagai backlink. Buat PBN, Private Block Network dari, langkahnya gimana? Buat Private Block Network dari siklas IP yang berbeda. Jangan pernah buat dari siklas IP yang sama. Gitu. Ini gitu ya. Saya nggak bisa referensi itinerary itu nggak bisa menjadikan backlink buat bangmalik.com, nggak bisa. Karena siklus IP-nya sama. Ya. Yang tadi saya bilang, kalau Anda mau bikin website backlink, gitu ya, cari dari selain hosting dari web utama Anda. Oke, PBN juga harus selalu diupdate menggunakan artikel yang berkualitas agar reputasi baik di sini. Jadi Anda punya website gitu udah di-trust dan Anda fungsikan itu sebagai private block network, maka yang Anda lakukan jangan didiemin aja, nggak dimasukin konten gitu. Anda harus posting konten juga minimal 1 hari 1 kali, teman-teman. Anda konsisten gitu tiap hari 1 artikel satu. Maka itu juga bisa ngebangun trust di sisi Google. Nah, ini situs-situs social bookmarking ya. Bisa Anda bisa lakukan registrasi, verifikasi email gitu ya. Kemudian Anda bisa sharing situs Anda di social bookmarking ya. Ini contoh-contohnya ya. Dulu ini saya masih pakai nih. Buat apa? Buat bookmarking ya. Di situ begitu saya create sebuah artikel gitu karena target saya di Kanada gitu ya. Saya langsung share ke semua ini gitu ya.
Saya share tulisan saya berikut linknya ke semua situs bookmarking. Nah ini, sosial media. Anda bisa mendapatkan backlink gratis dari sini dengan cara posting tulisan Anda di sosial media. Anda bisa posting apa di Facebook, gitu ya. Anda klik linknya, masukin ke Facebook, masukin ke Twitter, masukin ke LinkedIn, gitu ya. Maka akan ada potensi tulisan Anda juga ngebantu ke indeks, gitu ya. Anda juga bisa melakukan komentar blog. Anda bisa melakukan komentar di beberapa blog auto approve ya dengan ekstensi .go.id atau blog portal berita. Caranya gimana nih? site.go.id/semua berita HTML. Nah, itu bisa digunakan juga. Atau Anda bisa meninggalkan URL website Anda di situs video. Anda punya punya konten, punya channel YouTube gitu ya. Anda masukin nama website Anda gitu ya. Nah, itu juga sebagai backlink juga. Kemudian Anda bisa nanemin di situs institusi pendidikan gitu. Dalam dan luar negeri. Biasanya bobotnya besar ya. Tadi saya bilang gitu ya, semakin scientific artikel Anda, maka Google akan semakin trust ke depan. Itu yang terjadi di mana? Di situs-situs institusi pendidikan. Gitu ya. Nanemin backlink di sini, maka akan ada potensi menaikkan website utama Anda di Google. Banyak yang jual nih, ya. 2,5 juta, 3 juta gitu. Nanemin backlink di situs edukasi. Nah, ini backlink gitu ya. How to get quality backlink ini source-nya dari boc.web.id gitu. Your site. Sorry. Situs utama Anda ini Anda share di Facebook, di WordPress, di tahu nih. Di YouTube ya, di blog gitu ya. Reverse kemana? Ke situs utama Anda. Maka akan ada potensi Google mengindeks website Anda masuk ke page pertama. Atau pakai metode ini ya, backlink 1, backlink 2, backlink 3, dan seterusnya. Mengarah ke website utama. Kayak gini, bisa nggak? Bisa. Resiko. Teman-teman. Karena apa? Karena private block network yang di luarnya sebagai backlink 1 sampai dengan backlink 8 adalah langsung mengarah ke website utama. Kalau misalkan di sini backlink-nya bermasalah gitu ya, maka Google akan naik 1 tingkat di atasnya. Maka begitu di sini masalah, otomatis di utama juga masalah. Gimana cara ngakalinnya? Ngakalinnya bisa jadi kayak gini. Nah, ini web utama Anda gitu ya. Ini masuk ke tier 1 gitu ya. Kemudian ini tier 2-nya, ini tier 3-nya. Jadi kalau misalkan di sini ada masalah, kenanya di sini doang gitu. Anda tinggal isolasi aja. Kalau kena di sini ya isolasi aja yang ini. Ini juga sama. Tapi kalau misalkan di sini kena, nah ini berarti. Ini diisolasi nih, dari sini kemari. Tinggal dioptimasi yang ini. Gitu. Nanti sambil nunggu dibuka bandnya. Kalau cepat ya alhamdulillah. Kalau ternyata lama ya sudah. Tapi kalau misalkan di tier dari sini website utama langsung private block network-nya langsung mengarah ke website utama, nah itu masalah. Begitu satu kena, berarti money site Anda juga nggak bisa diharapkan. Gitu ya. Anda nggak bisa ngeharapin pendapatan dari situ. Ya. Nah, ini kayak gini. Ini money site, tier 1, tier 2, tier 3. Kalau tier 3-nya masalah, ya udah nih tier 2-nya kita isolasi tier 3-nya gitu. Tier 2-nya sambil dicek masalah atau enggak. Dan kita lakukan pengecekan randomly gitu ya. Kira-kira VPN kita yang udah keblok
seberapa besar, nah masih bisa dioptimalkan atau enggak, atau dimanfaatkan atau enggak. Kalau masih bisa, ya lanjutin. Oke, berikutnya ada algoritma Google. Buatlah website dengan tulisan original dan berkualitas, sertakan foto original yang dapat membantu pembaca memahami apa yang akan kita sampaikan. Makin banyak picture, makin membantu gitu. Cuma waspada, teman-teman ya. Begitu Anda insert picture kayak di sini ya, usahakan dengan resolusi yang jangan terlalu besar. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap kecepatan website Anda. Ada banyak picture, begitu dibuka loadingnya lama gitu di website Anda, maka jangan harapkan ada traffic juga masuk ya. Bangun backlink yang mempunyai kualitas tinggi, kemudian hindari penggunaan backlink yang berasal dari software. Ada backlink yang dari software, teman-teman. Ada dari softwarenya, kita tinggal masukin URL address dari website kita, maka akan datang traffic tuh, traffic fiktif sebenarnya. Tapi kalau itu nanti ke indeks sama Google, udah website Anda udah tinggal dikarungin aja udah. Ya. Tapi kalau misalkan Anda itu dari software, Anda ngarahin ke website tier 5-nya, misalkan ada tier 3, tier 4, tier 5-nya gitu, ya silahkan aja. Once ada masalah, ya tier 5-nya yang masalah, gitu ya. Bukan website utama. Nah, ini algoritma Google ya, ada namanya algoritma Panda. Tidak memperkenankan web dengan konten copy paste. Jadi kalau website Anda isinya artikelnya adalah hasil copy paste atau komen Anda di YouTube hasil copy paste, ya udah gitu ya. Jangan harapkan akun Anda bisa dapat follower banyak. Karena apa? Karena Anda keindeks sebagai plagiarisme. Jadi Google itu concern teman-teman ya terhadap plagiarisme. Makanya situs-situs pendidikan tadi. Jangan pernah copy paste gambar asli. Jika nggak asli, pakai screenshot, jangan save image. Sertakan sumbernya. Buat tulisan di atas 300 kata. Kemudian kecepatan loading webnya diukur gitu ya. Kayak misalkan ya ini nggak bisa nih. Anda cek aja, masukin URL-nya, kemudian klik, kira-kira lama atau enggak. Kalau lama, ya berarti Anda harus perbaiki. Jangan terlalu banyak iklan, kayak gini, kebanyakan sebenarnya teman-teman. Sini iklan, ya, sini iklan, sini iklan, sini iklan, di atas iklan lagi. Gitu ya. Apa impact-nya? Impact-nya website kita akan lama loading-nya. Oke. Yang berikutnya link keluar paling banyak 2 ini tadi ya, link keluar ini. Oke, nah yang link keluar ini paling banyak 2. Atau 1 cukup gitu ya. Link keluarnya. Kemudian dalam satu paragraf cukup buat 2-3 baris. Ya, teman-teman ya. Ya, 2-3 baris saja, jangan banyak-banyak. Karena kalau orang melihat sebuah tulisan, paragrafnya udah gemuk gitu ya. Ada 10 baris, ada 15 baris gitu. Yang dilakuin apa? Dia nggak akan baca artikel Anda. Dia nggak akan lama-lama. Ya. Kalau dia nggak baca, dia nggak akan lama-lama. Ya udah. Jadi jangan berharap website Anda akan banyak visitornya gitu ya. Jadi buat senyaman mungkin. 2-3 baris, begitu dia baca, gampang dimengerti. Gitu. Itu kan market Indonesia. Atau ada algoritma penguin. Ya. Nggak dipergunakan berbuat curang dengan memasang ribuan backlink. Gitu. Yang tadi saya lakuin itu ya. Waktu 2008 masih memungkinkan gitu ya. Karena Google Penguin ini belum dibuat. Ya. Jadi begitu saya create artikel, langsung saya spread backlink ke 100 sosial media di dunia pakai software.
Tapi dengan perkembangan zaman gitu ya, algoritma Penguin, Google Penguin dibuat, nah ini akan nge-ban ini gitu ya. Begitu kita create artikel langsung ngeblas sebanyak-banyaknya, maka bukannya akan ada visitor di website kita, tapi sama sekali nggak akan ada visitor. Hindari menggunakan kata kunci yang berulang nih. Kalau Anda menggunakan kata kunci yang berulang tadi ya, berulang-ulang, maka yang terjadi apa? Google Penguin kerja nih. Maka website Anda diindeks sebagai spamming. Nggak akan berkembang. Ya, Google Penguin. Dalam satu paragraf maksimal 2 kata kunci yang sama tadi ya. Sinonimnya maksimal 2. Kata yang sama maksimal 2 gitu. Kalau kita mau masukin lebih dari 2, maka gunakan sinonim ya, sinonim yang lain. Oke, jangan pasang backlink nggak bermutu gitu ya. Buat backlink dari PBN. IP berbeda jika pakai tools, jangan langsung tembak ke tier 1 tadi udah jelas. Maksimal ke tier 2 ya. Atau ada 5 tier ya ke tier 5-nya aja. Atau ada hummingbird gitu. Google menginginkan tulisan yang terindeks di page 1 bukan berdasarkan keyword yang sama, tapi juga artikel tersebut bisa dengan nyaman dibaca orang. Jadi Anda buat artikel jangan ini ya, nggak bisa dibaca. Gitu. Ada orang baca artikel Anda, apa sih tulisannya? Jadi setiap paragraf itu ada target yang mau disampaikan tadi saya bilang di keywordtool.io gitu. Susu jahe bermanfaat untuk ibu hamil. Ya udah itu yang harus Anda kemukakan di satu paragraf itu. Oke, berikutnya ada Google Mobile Friendly ya. Banyak yang menggunakan mobile phone untuk mengakses web dan browsing, maka Google sangat menghendaki apabila web yang masuk dan terindeks di page atas adalah website yang sangat adaptif. Jadi begitu dibuka di tampilan di smartphone, tampilannya menyesuaikan dengan bentuk screen dari smartphone kita. Atau di iPad dan segala macam juga sama. Mobile friendly. Nah, habis. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Yang lain? Oke. Pertanyaan untuk kuliah malam ini, silakan jawab di kolom komentar YouTube nanti. Apa fungsi backlink bagi website Anda? Ya, apa fungsi backlink bagi website Anda? Silakan nanti Anda jawab di kolom komentar sebagai pengganti absen. Jangan lupa Anda kerjakan quiz dan tugasnya. Deadline-nya 1 minggu ke depan ya. Jangan lewat. Kalau kelewat nanti Anda yang rugi sendiri ya. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.